Setelah sebulan lamanya, Sang Hyang Nanggo berkata, "Hei Walang Sungsang, sekarang kau baik bergurulah kepada Sang Hyang Naga di Gunung Kumbang. Mudah-mudahan mendapatkan sihnya guru." Walang Sungsang mematuhi perintah guru, segera pamit terus berjalan menuju Gunung Kumbang. Datang sudah di hadapan Sang Hyang Nanggo. Sang Hyang Nanggo berkata, "Hai anak muda, siapa engkau? Putra mana dan apa yang kau kehendaki?" Walang Sungsang menjawab, "Hamba ingin berguru agama Islam." Walang Sungsang nama hamba, yaitu putra Pejajaran. Sang Hyang Naga berkata, "Hei Walang Sungsang, agama Islam belum ada, kelak pada akhirnya engkau yang mempunyai. Mungkin sebentar lagi hanya si Bapak bisa memberi ilmu kesaktian, Ajidipa, yaitu mengetahui omongannya segala binatang, keperwiraan, menghilang, dan Aji Titi Murti, yaitu membesarkan tubuh hingga segunung anakan." Walang Sungsang sudah menerima semua pemberian guru. Sang Hyang Naga berkata, "Dan ini pusaka yang 3 warna, kepunyaan Juwata, sekarang dapat wangsit. Terimalah dari si pemberian dewa. Ialah peci waring, kalau dipakai tidak terlihat oleh semua penglihatan. Badong batok, berwatak dianuti oleh para siluman dan jin. Setan pada suka asih. Umbul-umbul waring, berwatak rahayu dari senjata musuh dan melemahkan musuh." Maka diterima sudah. Walang Sungsang mengucapkan terima kasih. Lalu jimat yang warna 3 itu disimpan di dalam cincin ampal. Sang Hyang Naga berkata, "Engkau sekarang pergi bergurulah ke Gunung Cangak. Di situ engkau akan dapat petunjuk perihal agama Islam. Namun diakali dulu ratunya Bangau hingga sampai tertangkap." Setelah sebulan lamanya, Walang Sungsang mohon pamit segera menuju ke Gunung Cangak. Diceritakan yang berada di Gunung Cangak, di pohon beringin besar, rombongan burung-burung bangau banyak sekali berhinggap. Walang Sungsang terheran-heran melihat sedemikian banyak burung-burung bangau berseliweran dan bingung mana yang menjadi ratunya. Maka segera ia memakai peci waring dan mengeluarkan kesaksian. Sebuah wadah yang berisikan ikan delek diletakkan di pohon. Maka bangau tersebut terkena ampuhnya aji penurutan sang nata bangau segera temurun, bertubuh lebih besar dari sesama burung bangau. Ikan delek di dalam wadah lalu dipatuknya. Maka cepat Walang Sungsang menangkap leher sang nata bangau sambil diancam dengan golok cabang di atas lehernya. Sang nata bangau berteriak, "Tolong, tolong, meminta hidup. Nanti Anda akan aku beri pusaka warna 3, panjang, pendil, dan bende." Lalu sang nata bangau dilepaskan. Lalu ia terbang sambil berkata, "Hai manusia, susulah aku di puncak gunung ini yang berada di pohon beringin." Walang Sungsang segera menyusul. Sang nata bangau lenyap setelah datang di pohon beringin di puncak gunung itu. Walang Sungsang kebingungan. Tak lama kemudian hilanglah wujud pohon beringin itu, salin rupa menjadi sebuah keraton yang indah sekali. Walang Sungsang seketika melongo, keheranan melihat ada keraton. Tak lama lalu ada 40 orang anak-anak bule yang menghidangkan jamuan sambil mempersilahkannya duduk di sebuah permadani emas. Walang Sungsang sedang enak duduk sambil makan dan minum. Tak lama kemudian datanglah sang pendeta Luhung duduk sejajar. Walang Sungsang berkata, "Hai sang pendeta,
Anda siapa? Bertemu di hadapanku menjadikan terkejutnya hatiku. Ki Pendeta menjawab, Sang Hyang Bangau namaku, yang membangun Kayuwangan di Gunung Cangak. Fardu memenuhi janji memasrahkan jimat pusaka yang warna 3, yaitu panjang, pendil, dan pendek. Piring panjang berwatak tidak diisi lagi, lalu mengisi sendiri lengkap segala-galanya. Nasi kuning, lauk pauk, lalabannya, dan sejuk pribawanya kepada kaula warganya. Cukup sandang, pangan, dan papan. Pendil berwatak kalau dikeruk nasinya bisa untuk memberi makan 2-3 negara. Bende wataknya keluar air banjir, suaranya membingungkan musuh. Diterima sudah jimat yang warna 3, Walang Sungsang mengucap terima kasih dan berguru kepada pendeta sebulan lamanya. Walang Sungsang mohon pamit hendak meneruskan mencari agama Islam syariat Jang Nabi Muhammad. Ki Pendeta berkata, "Hai putra, datanglah di Gunung Jati, Syekh Nur Jati namanya, asal dari Mekah, yang sedang bertapa tidur. Dialah yang mempunyai agama Islam syariat Jang Nabi Muhammad." Walang Sungsang segera pamit menuju Gunung Jati, datang sudah di hadapan Syekh Nur Jati. Sang istri dan sang adik lalu dikeluarkan dari cincin ampal, disuruh bersujud menghaturkan hormat. Ki Syekh Nur Jati segera terjaga melihat 3 orang tamunya. Sambil tersenyum ia berkata, "Hai 3 orang anak muda di hadapanku, dengan memberi hormat, apa kemauan kalian, asal dari mana, dan siapa nama kalian?" Walang Sungsang berkata, "Bersama adik kandung hamba Rara Santang." Walang Sungsang berkata, "Hamba hendak berguru agama Islam syariat Jang Nabi Muhammad bersama adik kandung hamba, yaitu Rara Santang, putra Pejajaran. Adapun istri hamba Indang Ayu namanya, putri Gunung Merapi, yaitu Sang Hyang dan Warsih. Hamba bernama Walang Sungsang." Syekh Nur Jati berkata, "Bagaimana mulanya? Orang Buddha dan putra Raja Pejajaran menghendaki agama Islam dan dapat petunjuk dari siapa, tahu kepada Sunan Gunung Jati." Walang Sungsang menceritakan sesungguhnya lantaran mau Islam dari awal hingga akhir. Ki Syekh segera memberi wejangan kepada ketiga putra mengucapkan 2 kalimat syahadat, salawat dan zikir, zakat fitrah dan naik haji, dan puasa bulan Ramadan, salat 5 waktu, dan diwejangi Al-Quran, kitab fikih, dan tasawuf. Sudah dipatuhi semua apa yang diwejangkan dan diperintahkan oleh guru. Walang Sungsang, Indang Ayu, Rara Santang sudah lama berguru, syuhud sekali, tetap patuh kepada guru. Kemudian Ki Syekh memanggil, "Walang Sungsang, aku beri nama engkau dengan nama Somadullah." Tidak lama kemudian Ki Syekh Nur Jati berkata, "Somadullah, sekarang aku beri izin babak yasa, yaitu membangun sebuah pedukuhan atau pemukiman, dimulai pada hari Ahad tanggal 1 bulan Syuro pada tahun Sakakala 1367 1445 Masehi. Somadullah mematuhi perintah gurunya. Tak lama kemudian segera pamit ke arah selatan. Perjalanannya menyusuri pinggir pantai bersama sang istri dan sang adik. Sementara perjalanannya membelok ke arah barat menuju ke Lemah Wungkuk, ada sebuah rumah kakek tua
yang bernama Ki Gedeng Alang-alang. Diceritakan Samadullah beristirahat di sana dan sembahyang dalam rumah kakek tua tersebut. Sepadanya sholat, kakek tua heran sambil berkata, "Hai anak muda, siapa engkau bertemu di sini dan sedang apa?" Samadullah menjawab, "Hamba santri Gunung Jati. Samadullah nama hamba. Dapat izin dari guru, disuruh berkebun membangun sebuah pemukiman. Besok hari dimulainya, yaitu menebang pepohonan besar maupun kecil, dan kalau diizinkan mohon mondok sementara waktu 3 orang banyaknya." Kakek tua itu berkata, "Hai Samadullah, si bapak tidak punya anak dan kawan. Sekarang kamu bertiga aku akui sebagai anakku. Serah jiwa, raga, dan tempat, engkau aku beri nama Cakrabumi." Maka Samadullah menerimanya. Sekarang sudah diangkat anak, dan setelah datang pada waktunya pagi hari Ahad, lalu ia memasuki hutan rawa belukar, menebangi pepohonan besar kecil tiap hari. Sudah lama Walang Sungsang membuka hutan yang sudah lapang lalu ditanami palawija, yaitu membangun perkebunan. Kakek tua melihat hutan sudah lapang dan banyak ditanami palawija. Ia sangat cita sekali. Cakrabumi disuruh menangkap ikan dan Rebon diberi jala. Cakrabumi mematuhi perintah kakek tua itu. Tiap malam berkendaraan jukung, yaitu pergi menangkap ikan dan Rebon. Paginya membabat hutan. Adapun palawija, sebanyaknya buah-buahan itu sudah dikulakan kepada tengkulak-tengkulak Palimanan dan Raja Galuh. Laksana semut berkerumunan. Pada waktu itu orang pegunungan yang telah datang, Rebon ditumbuk dibikin tasi, berebutan saling mendahului orang-orang membeli. Mereka memberitahukan kepada tetangga desanya, orang-orang pegunungan banyak yang turut menanam, berkebun dan menetap.